Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddatil muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Segala puji dan puji hanya bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, begitu banyak nikmat karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan ketaatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai makhluk yang telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk hanya beribadah, menyembah kehadirat Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, saudara kita di tanah suci Mekah hari ini masih tetap berkumpul di hari yang ketiga. Kalau yang nafar awal, mereka hari ini melaksanakan pelemparan jamarat yang terakhir. Sementara mereka yang melakukan nafar sani, mereka esok menapar kembali Ula Wusqa Aqabah. Selanjutnya mereka pergi kembali ke tanah suci melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i tahallul. Selesailah perjalanan peribadatan haji mereka. Tentu kita hanya berharap kehadiran Allah Azza wa Jalla. Kita mengharapkan dan menginginkan
mereka semua mendapatkan haji yang mabrur. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mazkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara kita yang di tanah suci memiliki kesempatan. Mereka berniaga yang tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang di sini? Sebetulnya ada juga perniagaan kita di muka bumi ini yang tidak berangkat melaksanakan haji dan mendapatkan pahala perniagaan yang tidak akan pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, mendirikan sholat yang 5 waktu, menafkahkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan senantiasa perniagaannya beruntung. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, berinfak itu juga adalah tijaratan dan tabur. Bahkan kalau kita berbicara tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Sesungguhnya sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan kemudian kita mencoba merealisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Kalau kita bicara qawaidul tilawah wa tadabburul Quran, nilai-nilai tilawah dan tadabbur Al-Quran. Yang pertama tentu ta'abbudalillah, ibadah kita kepada Allah. Membaca Al-Quran itu luar biasa. Allah akan meningkatkan, akan meninggikan harkat martabat dan kemuliaan kita dengan membaca Al-Quran. Al-hayatu fi dilalil Quran ni'matun la ya'tuha nikmatun tarfa'umur wa tubarikuhu wa tuzakkih. Mengangkat harkat martabat umur, mendatangkan keberkahan dan mensucikan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan seriusnya kita membaca Al-Quran, fokus hanya Allah yang kita tuju. Iqra'ul Quran baina yadi yaumal qiyamah syafi'an as-sabi. Kita akan mendapatkan syafaat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai tilawah dan tadabbur Al-Quran yang berikutnya adalah tarsikhul iman, untuk menguatkan keimanan. Kalau boleh kita baca surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah maka bergetar hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar hati. Getaran hati tidak bisa diungkapkan, dilukiskan dengan gerak itu. Tapi kehadiran hati ketika merasa dalam dirinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya kecil. Maka di malam-malam takbir kemarin, termasuk malam-malam atau hari-hari tasbih ini, kita dianjurkan senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, sebagai bentuk syukur atas betapa banyaknya nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan apabila dikatakan kepada mereka ayat-ayatnya, firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah keimanan mereka. Tarsikhul iman. Jadi membaca Al-Quran itu akan menguatkan keimanan kita. Betapa beda kita membaca Al-Quran, kemudian kita mencoba mentadabbur, merenungkan mana yang terkandung dalam Al-Quran, akan timbullah kesadaran, keimanan kita akan bertambah. Kenapa iman kita menyelemah? Karena tentunya sedikit sekali di antara kita yang mendawamkan membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari. Mungkin dalam bulan Ramadan kita lebih banyak meningkatkan tadarus Al-Quran, tapi di bulan-bulan setelah Ramadan kita tinggalkan.
Maka tidak salah ketika Rasul mengatakan bahwa Islam di akhir zaman tinggal sebuah nama dan Al-Quran tinggal tulisan. Boleh kita jujur kepada diri kita sendiri. Berapa juz dalam satu hari kita baca Quran? Berapa surat dalam satu hari kita baca Quran? Berapa ayat dalam satu hari kita baca Al-Quran? Mari kita sama untuk merenungkan betapa lemahnya iman kita karena kita tidak rindu dengan tilawatul Quran. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang termasuk dalam nilai tilawah dan tadabbur Al-Quran, tazkiyatul nufus, membersihkan jiwa. Bagaimana Allah telah berfirman dalam surat As-Sam ayat yang ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya Dia Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujur dan ketakwaan. Fujur itu adalah kejahatan, takwa itu adalah ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita diberikan ilham, baik potensi untuk melakukan sebuah kebaikan ataupun keburukan, kejahatan ataupun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau beruntung tadi orang-orang yang senantiasa mensucikan diri, maka beruntung orang-orang yang mengotorinya dengan perbuatan maksiat, dengan perilaku yang tidak mendatangkan kebaikan. Bahkan ada pekerjaan yang mubazir yang tidak menimbulkan kebaikan bagi kita. Harusnya kita rindu dengan Al-Quran, rindu dengan masjid, rindu dengan ta'lim, rindu dengan ibadah-ibadah yang tak korban ila Allah. Tapi banyak di antara kita justru lebih cenderung pada kehidupan dunia. Maka bertobatlah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan pertobatan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, yang terkait dengan nilai-nilai tilawah dan tadabbur Al-Quran, itu bagaimana kita mencoba untuk mengenal ta'arrufan bi manhajillah, mengenal manhaj Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa kita membedakan mana yang hak dan mana yang batil kalau kita tidak pernah mengkaji Al-Quran. Al-Quran itu sebagai cahaya, sebagai hudan, sebagai petunjuk, umat sebagai pelajaran. Kita jadikan Al-Quran sebagai lentera dalam kehidupan kita untuk menerangi kegelapan kehidupan kita. Jadikan Al-Quran sebagai imam yang akan membawa kita kepada kebaikan. Jangan jadikan Al-Quran sebagai makmum. Jadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai pandangan hidup kita. Sehingga kehidupan kita senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu pembeda. Kita kan sering tidak paham, tidak mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Allah telah mengingatkan kita jangan kita coba-coba mencampur adukan antara yang hak dan batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Walaupun hak dan jangan engkau sembunyikan yang hak, padahal sungguh engkau mengetahui, sesungguhnya engkau paham. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kesempatan bagi kita. Kita bisa masih terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita karena masih ada usia. Bagi saudara-saudara kita yang wafat, termasuk jemaah haji, banyak sekali karena sekarang nuansanya, kemudian cuacanya sangat luar biasa panas di sana, sehingga banyak jemaah haji yang tidak sampai tuntas melaksanakan ibadah haji ini. Tapi kita berharap bahwa mereka tetap mendapatkan haji yang mabrur. Sudah berjuang, sudah berusaha jauh-jauh. Mereka sudah menunggu lebih dari 15 tahun, kemudian mereka melaksanakan ketaatan dengan memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa? Tijaratan dan tabur, yaitu aqamus shalah, mendirikan salat.
Sudah tidak kita ragukan lagi bahwa sholat itu adalah as-salatu imaduddin, sholat yang agama. Dan sholat itu adalah amalan dari ibadah yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. In awwala baitul huda. Dalam hadis disebutkan bahwa sesungguhnya sholat ini adalah ibadah yang pertama dihisab oleh Allah. Ketika sholatnya baik, maka ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kembali kita sama-sama selamatkan sholat kita, amankan sholat kita. Hafizu ala sholawati wassalatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Bukan hanya sholat yang istimewa saja, sholat-sholat semua yang 5 waktu mari kita sama-sama untuk kita selamatkan, untuk kita jaga. Hafizu ala sholawati wassalatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Kemudian kita menafkahkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita bicara tentang sedekah kurban, itu berbeda dengan sedekah yang umum. Sedekah kurban itu digandingkan antara kurban dengan salat. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar dan berkurban. Sementara sedekah yang lain yang umum tidak disandarkan dengan salat. Maka dari itu kalau kita berbicara tentang sedekah kurban, ini adalah sedekah yang istimewa. Yang kedua, sedekah kurban itu hanya bisa dilaksanakan pada hari-hari tertentu di bulan Dzulhijjah, tanggal 10 hari nahar, kemudian 11, 12, 13 hari tasik. Sementara hari-hari yang lain tidak bisa. Makanya kenapa Rasul mengatakan kalau seandainya orang yang mampu berkurban, kemudian dia tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban, maka jangan dekati tempat salat. Sebuah ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau kita bicara tentang qarraba yuqarribu qurbanan, kita mencoba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jihad dengan amwal yang kita miliki. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, disebutnya amwal yang pertama, anfus yang kedua, karena memang berat kita berjihad dengan amwal dengan harta, karena gangguannya dengan kebutuhan kita. Kalau kita sudah melakukan, kita infakkan semuanya, bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana dengan tabungan kita? Padahal Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa yurbus sadaqah, Allah akan menggugurkan sedekah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah izinkan di tahun yang akan datang, ya Allah, panggil kami untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Panggil kami ya Allah untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Panggil kami ya Allah untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma asli ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma afi ummati sayyidina Muhammadin,
اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا فارج الهم ويا كاشف الضر يا مليء البر ويا الهم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والوباء والغشاء المنكر والصيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه إنه هو الغفور